pasti pengalaman-pengalaman di Panwascam itu luar biasa banyak gunanya. Luar biasa banyak gunanya. Mantan Panwascam ya harus berani untuk berpindah haluan. Sahabat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast Bawaslu Kabupaten Malang. Kali ini kita jalan-jalan nih, kita Form A Podcast, kita roadshow lagi. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Desa Patok Picis di Kecamatan Wajak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Bawaslu Kabupaten Malang erat sekali tali persaudaraannya. Dan juga bukan hanya dengan sesama kolega, akan tetapi juga dengan rekan-rekan kerja kita di jajaran ad hoc. Dan kali ini kita bersama Pak Teguh. Beliau merupakan seorang mantan Panwaslu Kecamatan di Wajak. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Mbak Bila. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Rekan-rekan, Pak Teguh ini merupakan salah satu kolega kita gitu pada masa pemilu, pada masa tahapan gubernur ya Pak waktu itu. Bupati pertama. Oh pada tahun pada 2015. 2015. Kemudian dilanjutkan gubernur 2018. Kemudian pileg dan pilpres. Wah, itu yang lumayan panjang ya, nih Pak ya. Lumayan panjang menjadi kolega di Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, Pak Teguh ini teman-teman saat ini beliau menjadi seorang kepala desa. Nah, sebelumnya nih Pak, kan panjenengan sudah berada di dunia kepemiluan. Nah, kemudian saat ini menjadi seorang kepala desa. Kira-kira apa sih Pak yang memotivasi panjenengan pada saat itu untuk terjun ke dunia kepemiluan? Yang pertama, saya ingin berkiprah. Karena pada awalnya sebetulnya kepemiluan saya itu ketika di desa juga sudah cukup lama, 10 tahun, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan pada tahun 2015 sebagai Panwascam, sehingga kita bisa mengawal pemilu mulai dari pilihan Bupati 2015, 2018 Gubernur, kemudian 2019 pilihan legislatif dan presiden. Itu awalnya keinginan kami ikut terlibat dalam kepemiluan. Masya Allah, luar biasa. Jadi jiwa sosialnya tuh tinggi. Jadi Pak Teguh itu pengen memberikan kontribusi yang lebih gitu ya, untuk memeriahkan pesta demokrasi di Kabupaten Malang. Betul. Oh ya teman-teman, Pak Teguh ini pada saat itu juga sempat menjadi ketua nggih Pak nggih? Iya. Jenengan. 2015 jadi ketua, kemudian 2018 jadi ketua, sampai kemudian di 2019 jadi ketua. Masya Allah, berarti jadi ketua terus beliau ini sama-sama memimpin pada saat itu memimpin di wilayah kecamatan Wajak. Dan sekarang beliau memimpin di Desa Patok Picis. Luar biasa sekali. Nah, kan jenengan pada saat itu menjadi ketua Pak. Kira-kira apa sih yang berkesan gitu pada saat jenengan istilahnya menangani satu kecamatan dan sekarang satu desa nih. Kira-kira pada saat itu pengalaman apa yang membekas gitu, yang sampai sekarang masih keinget gitu? Banyak hal terkait dengan di dunia kepemiluan. Satu yang pertama ya, kita berkolaborasi, berkenalan, kita kemudian dengan beberapa pihak sehingga kita bisa berkomunikasi dengan para pihak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kesan yang sangat tinggi ketika saya berkiprah di pemilu. Satu, kita bisa mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya, mengawasi kegiatan pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan beberapa mungkin tekanan-tekanan ya dari berbagai problem dan konflik di dunia kepemiluan yang kemudian bisa kita kawal dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga insya Allah lah masuk kategori baik untuk di Kecamatan Wajak saat itu loh ya. Kalau pada saat itu Pak, berarti 2015 itu kan Bawaslu masih Panwaslu ya? Iya, masih Panwaslu.
Panwaskap waktu itu ya. Itu sebenarnya sama saja ritmenya ya, ritme kerjanya dengan yang sekarang juga sudah Bawaslu itu juga sama saja. Nah, kira-kira pada saat itu ada gejolak apa Pak di Kecamatan Wajak pada saat menjenengan kan 3 kali periode kan berarti 2015, 18, 19. Begini, terutama ketika kita mengawal saat kampanye, maka di situ kita sebagai wasit ya mencoba untuk bisa mengawal undang-undang, mengawal peraturan pemilu sehingga tidak ditafsirkan oleh semua pihak sesuai dengan tafsirannya masing-masing. Itu intinya. Jadi semua orang mungkin bisa menafsirkan, tapi kita sebagai seorang pengawas harus menafsirkan peraturan kepemiluan sesuai dengan garis koridor yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Sehingga konflik apapun ya yang kita alami, ya pernah didemo, pernah ditekan, kemudian pernah ada permintaan yang sifatnya minta tambahan di kepemiluan jam, maka kita tidak mengambil keputusan itu karena memang kita logikanya berdasarkan peraturan. Pada prinsipnya ya waktu itu kita hanya ingin menegakkan peraturan, itu saja yang kita jalankan. Berarti yang paling berkesan itu pada masa kampanye berarti Pak? Iya, terutama pada masa kampanye karena kita juga akan melayani semua pihak, baik itu dari peserta pemilu, baik itu sebagai pelaksananya pemilu, baik itu masyarakat, semuanya kita juga harus memberikan pemahaman, informasi yang benar bahwa pemilu ini apa yang harus dilaksanakan oleh semua pihak sesuai dengan koridornya masing-masing. Ini tugas kita, tugas saya waktu itu ya. Pernah sampai ada yang laporan ke kantor gitu nggak sih Pak, malam-malam atau sambil marah-marah gitu, sambil gontok-gontokan lah sama teman-teman parpol atau teman-teman PPK? Kalau sering nggak, gitu. Cuma pernah. Oh pernah. Kayak gimana Pak? Mungkin bisa diceritain? Iya, karena itu penafsiran terkait dengan gambar yang memang harus dilaksanakan untuk pelepasan menurut versi satu pihak. Menurut versi satu pihak lain itu tidak masuk kategori daripada visi misi pemilu. Kita didatangi waktu itu mulai dari jam 11, sekian mobil, sekian puluh orang, ya kita komunikasi dengan sebaik-baiknya, kemudian kita diskusi, kita dialog, kemudian dengan beberapa pihak, akhirnya kemudian oke lah bersepakat, besok saya jamin, saya berani menjamin bahwa penafsiran terkait gambar itu walaupun katakanlah menurut versi peserta pemilu yang tidak puas, itu adalah bagian dari alat kampanye, gambar kampanye yang harus dilepaskan, saya jamin besok akan dilepaskan. Alhamdulillah kemudian gambar ya waktu itu bisa dilepaskan karena memang sudah masanya masa pemilu, tenang. Ya, masa pemilu waktu itu, masa pemilu. Nah, kalau berarti Pak, perbedaannya kan panjenengan sekarang menjadi kepala desa. Nah, pada saat itu menjadi Panwaslu kecamatan yang sama-sama menjadi seorang pemimpin nih. Nah, kira-kira bedanya apa sih Pak pada saat memimpin kecamatan dan saat ini memimpin desa gitu? Pada prinsipnya ya dasar utama baik itu di pemilu ataupun sekarang saya di eksekutif itu adalah pengabdian dulu, harus pengabdian dulu. Jadi betapapun beratnya kita itu yang nomor satu. Bedanya ketika kita di Panwascam itu mungkin waktu sedikit longgar. Tetapi kalau sudah di eksekutif hampir 24 jam. Malah lebih sibuk ya Pak ya? Lebih sibuk, itu kita adalah milik rakyat. Iya jam 12 kadang-kadang digedor, kadang-kadang kemudian pagi-pagi sudah diketok pintu, itu sudah biasa. Karena memang kita melayani masyarakat dan itu 24 jam. Pengalaman yang bisa saya petik ketika saya di Panwascam, saya dididik di Panwascam saat itu adalah saya dibekali sebuah mental yang luar biasa,
yaitu siap menghadapi tekanan apapun, siap menghadapi instruksi apapun, dan siap menjalankan tugas atau permintaan dari pimpinan. Itu yang kemudian, itu pengalaman yang paling tinggi yang saya dapat ketika di Panwascam saat itu ya. Karena kerjanya penuh waktu ya Pak penuh ya. waktu. Jadi tidak mengenal waktu. Iya. Apalagi kalau masa pilkada, itu kita tidak mengenal hari kerja ya Pak ya. Kita mengenalnya hari kalender gitu. Mendapatkan AKP segala macam dan perubahannya. Tiba-tiba hari ini diturunkan AKP, besoknya udah harus selesai. Sama. Ketika di eksekutif sama. Bahkan mungkin durasinya lebih cepat lagi karena kita satu. Di Panwascam itu kita hanya satu jalur, tapi ketika di eksekutif itu kita melayani satu yang kita melayani, mulai dari orang, kita kan melayani orang dari sebelum lahir sampai setelah meninggal, itu yang kita layani, semua sektor dari sosial, ekonomi, hukum, termasuk ketertiban, itu semuanya kita layani. Sehingga makanya kenapa waktu 24 jam itu habis. Ini alhamdulillah keluarga bisa memahami, terutama itu keluarga bisa memahami perkara keluarga protes ya. Dulu ketika saya di Panwascam saya tidak terlalu diprotes. Oh, iya, nggak terlalu diprotes. Justru ketika di kepala desa banyak diprotes ya, termasuk waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk pekerjaan yang semula ya. Kepala desa itu kan tidak boleh kemudian katakanlah basisnya itu pedagang kemudian tokonya ditutup ya, nanti kan enggak bagus gitu ya. Pak Bupati saya aja mengatakan bahwasanya seorang kepala desa itu boleh punya usaha yang untuk menutupi kebutuhan ekonominya, boleh ya, karena tidak mengandalkan gaji dari kepala desa. Karena kepala desa adalah sebuah pengabdian, maka usaha yang semula tetap harus dijalankan. Nah, disinilah seorang kepala desa itu harus siap dengan segala tekanan itu ya. Insya Allah luar biasa berarti ya. Pengabdiannya itu jauh lebih kompleks gitu ya Pak. Nah, betul. Okay. Di samping harus tetap menjalankan peran sebagai eksekutif juga harus memiliki peran edukatif juga gitu kan Pak ya pada masyarakat. Lantas gimana sih Pak? Mungkin kalau sebagai seorang kepala desa itu kan pasti akan cenderung lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat karena kan akan jauh lebih didengar. Itu kira-kira bagaimana Pak? Jenengan nyisipkan nilai-nilai edukasi politik ke teman-teman atau ke warga masyarakat Patok Picis? Pada prinsipnya ketika kita mengedukasi politik ke warga ya, warga masyarakat itu kalau prinsip di desa itu kan azas yang paling utama, azas adatnya itu adalah musyawarah mufakat gotong royong. Dalam tanda petik kalau kita berbicara tentang bahasa yang lebih keren adalah demokratis. Masyarakat itu jauh sebelum demokratis, cuma tinggal pengarahannya saja. Nah, di sini posisi kepala desa tidak menarik-narik masyarakat kepada satu keberpihakan. Ya, tapi memberikan edukasi pada masyarakat bahwa setiap keputusan itu diputus secara bersama-sama, entah itu lewat musdes, entah itu lewat rembuk, entah itu lewat majelis, entah itu lewat jam'iyah. Kita selalu mengedukasi program pemerintah, program apapun, maka kita sampaikan di majelis atau di kelompok-kelompok itu. Ya, itu yang kemudian dalam tanda petik kita memang diharuskan mendewasakan masyarakat untuk bisa berpolitik secara santun, berpolitik dengan baik. Silakan salurkan aspirasi, ketemu dengan saya juga monggo, kita diskusi, kita musyawarah tanpa harus kemudian berteriak-teriak. Kenapa? Karena yang namanya problem itu kan multitafsir ya. Masih ada tafsiran, bukan langsung benar salah. Masyarakat juga tidak selalu dikatakan bisa benar, kepala desa juga tidak bisa dikatakan selalu benar. Maka butuh yang namanya edukasi politik, pembelajaran itu. Mungkin terakhir nih Pak, kira-kira harapan panjenengan untuk pemilu yang akan datang setelah jenengan sudah berkiprah di dunia kepemiluan selama 3 periode.
kemudian sekarang menjadi eksekutif, gitu kan? Kira-kira apa harapan panjenengan untuk pemilu yang akan datang? Harapan kami sebagai kepala desa, pemilu ke depan itu lebih secara proses itu lebih lebih transparan, secara proses juga lebih tanggap, ya, baik itu teman-teman yang ada di pelaksana, terutama keseluruhan penyelenggara. Maka ini juga dalam arti mereka berani untuk menegakkan aturan-aturan itu harapan kami, ya. Sehingga terus yang kedua, bisa memahami aturan, ya, termasuk kita yang di eksekutif bisa memahami aturan di kepemiluan dengan sama penafsirannya dengan dari penyelenggara, kan seperti itu harapan kami terkait dengan kepemiluan yang akan datang. Insya Allah saya masih yakin bahwasanya pemilu ke depan itu tetap akan jauh lebih baik, karena ini adalah proses yang berjenjang, termasuk mungkin di tingkat yang lebih bawah, yaitu ketika di desa sendiri itu sendiri, ya. Amin, mudah-mudahan saja harapan kita semua pemilu yang akan datang akan jauh lebih lebih transparan, lebih akuntabel lagi gitu, dan saling bersinergi, tentunya juga dengan berbagai berbagai kerjasama, dengan sinergitas dengan rekan-rekan desa, tentunya panjenengan juga bisa saling berkontribusi nanti, Pak. Ya, nanti kita tetap berkomunikasi, kita terbuka dengan teman-teman penyelenggara, karena memang tugas kami di eksekutif ketika pada saat kegiatan pemilu memang kita turut memfasilitasi kegiatan di kepemiluan itu. Tapi nggak nyesel kan, Pak? Kemarin pernah bergabung bersama kita di jajaran Panwascam? Iya, enggak, karena begini, bagi saya sekolah saya di eksekutif ini justru di Panwascam. Makanya kemudian saya saran untuk teman-teman mantan Panwascam, ya, harus berani untuk berpindah haluan. Ketika ingin mewarnai demokrasi, kepemimpinan, pemerintahan di Indonesia, ya harus berani untuk katakanlah ikut di Pilkades, ikut di Pileg, ikut mewarnai kegiatan-kegiatan di masyarakat. Seandainya teman-teman mantan Panwascam ini sudah tidak berkiprah, karena harus berani itu, ya. Pasti pengalaman-pengalaman di Panwascam itu luar biasa banyak gunanya, luar biasa banyak gunanya. Itu yang harus dicamkan oleh teman-teman. Berarti ini sudah bagian dari ini bahasanya sudah terbukti gitu. Mantan anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Malang itu sekarang saat ini sudah berhasil menjadi seorang kepala desa di Patok Picis, Kecamatan Wajak. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mantan-mantan anggota Panwaslu Kecamatan di seluruh Kabupaten Malang juga bisa lebih berkiprah lagi, Pak. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita sukses dan bisa mewarnai demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih telah disempatkan untuk kami ganggu sedikit waktunya. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi di acara-acara yang lebih santai lagi, ngaten ya, Pak. Terima kasih. Dan untuk sahabat Bawaslu, sekian podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke seluruh rekan-rekan kalian. See you.